Hai anak-anak, sudah siap untuk belajar lagi bersama Ibu Vera? Sekarang kita akan masuk ke modul 202, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masuk di bab 2 dan kita akan belajar memelihara lingkungan. Mari kita mulai dari pelajaran 2.2 yang berjudul Memelihara Lingkungan Binatang. Tujuan pembelajaran ini supaya anak-anak dapat mengerti pentingnya melestarikan lingkungan binatang, juga supaya anak-anak dapat menjaga dan melestarikan lingkungan binatang. Memelihara lingkungan binatang. Keberlangsungan hidup binatang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka, penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan binatang karena binatang mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Salah satu lingkungan binatang adalah di air. Binatang yang hidup di air, ada yang hidup di laut, dan juga sungai. Binatang yang hidup di air, baik yang hidup di laut atau di sungai, sangat bergantung pada kebersihan lingkungan air. Binatang yang hidup di air, ada yang hidup di penangkaran yang dibuat oleh manusia. Terumbu karang merupakan faktor penting di lingkungan laut karena di terumbu karang banyak binatang laut yang tinggal dan mencari makan. Di gambar ini kita melihat seorang nelayan. Dalam proses menangkap ikan sebaiknya tidak menggunakan bom atau racun. Lingkungan binatang di air seperti sungai dan laut harus dijaga kebersihannya dengan tidak membuang sampah, membuang limbah, dan menangkap ikan dengan menggunakan bom atau racun yang dapat merusak terumbu karang serta bisa membunuh binatang laut yang masih kecil. Berikutnya, kita akan belajar lingkungan binatang di darat. Binatang ada juga yang dipelihara dan dilestarikan oleh manusia seperti di kebun binatang. Siapa yang pernah main ke kebun binatang? Di kebun binatang, kebersihan kandang selalu diperhatikan oleh penjaga dan perawat binatang. Binatang ada juga yang dipelihara oleh manusia di rumah seperti binatang anjing dan kucing. Jika kita memelihara binatang di rumah, maka kita harus rajin membersihkan kandang atau tempat tidur binatang yang kita pelihara. Jika kita memelihara binatang di rumah, maka kita harus rutin memeriksa kesehatan binatang ke dokter hewan untuk mencegah terjadinya penyakit yang menular. Selain di rumah, lingkungan binatang di darat lainnya adalah hutan. Hutan merupakan tempat lingkungan binatang dari banyak spesies. Apabila hutan mengalami kebakaran, banyak binatang yang keracunan asap atau mati terbakar. Apabila pohon di hutan ditebang tanpa dilakukan penanaman kembali, maka banyak binatang yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Lingkungan binatang di darat seperti di hutan harus dijaga dengan tidak membuang sampah, meninggalkan api unggun tanpa dimatikan, dan menebang pohon tanpa dilakukan penanaman kembali. Kita telah mempelajari jenis-jenis lingkungan binatang hari ini. Ada lingkungan air, lingkungan darat, dan kita harus menjaga lingkungan tersebut. Dan kita juga telah mempelajari kosakatanya. Yang pertama, manfaat, artinya guna atau faedah. Yang kedua, limbah. Limbah artinya sisa proses produksi. Lalu ada kata bom, yang artinya senjata yang berisi bahan peledak. Lalu ada racun yang artinya zat yang dapat menyebabkan sakit atau mati. Kosakata berikutnya yaitu spesies yang artinya klasifikasi jenis untuk tumbuhan atau binatang. Lalu ada pohon. Pohon artinya tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Terakhir ada kosakata penangkaran yang artinya tempat pembiakan. Dengan demikian telah selesai pelajaran kita hari ini di pelajaran 2.2. Sekarang kerjakanlah latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 2.2 Memelihara Lingkungan Binatang.